Ketika sampai di pelataran rumah Sekar, aku terdiam di bawah pohon rambutan yang berbuah lebat. Radum-radum kemerahan. Kutemui wajah pucat perempuan itu. Ia tinggal di lingkungan rumah-rumah tua yang kebanyakan belum dipugar. Sekar tinggal bersama Eyang Putri, ibu, dan adik perempuannya. Rupanya, perempuan berumur 30 tahun itu tak pernah menghiraukan datangnya siang dan malam. Dia melukis hingga larut, dan setelah itu tidur sepanjang siang. Aku datang sore hari, yang kukira dia dalam keadaan rapi sehabis mandi. Tapi perempuan itu sungguh mengejutkan. Baru saja bangun tidur, belum makan, belum minum, terlihat letih, acak-acakan, tubuhnya rapuh, tatapannya menerawang ke kehidupan yang jauh, menembus labirin buram tabir waktu yang telah diluruhkannya. "Kamu mau membeli lukisanku?" tanya Sekar sinis seperti tak memerlukan kehadiranku. "Tampaknya kau begitu yakin aku akan melepaskan lukisan itu." "Aku masih berharap kau mau melepas lukisan itu." "Tak akan kulepas, kecuali aku mati." Aku tertawa memandangi Sekar yang lunglai. Aku meredakan hasratku untuk menaklukkannya. Kutawarkan padanya untuk makan di sebuah restoran. Dia menolak. Kutawarkan padanya untuk berjalan-jalan. Dia menggeleng. Diambilnya sebatang rokokku dan berseru ke warung sebelah untuk mengantarkan 2 botol minuman. "Lukisan itu pribadi, tak akan dijual. Berkisah tentang keluargaku sendiri," kata Sekar. "Seumur hidup, aku hanya menemukan Eyang Putri, ibu, diriku, dan seorang adik perempuan tanpa lelaki di rumahku. Lalu kenapa keempat perempuan itu berada dalam perut babi? Kamu sudah tahu siapa babi itu?" Yang dimaksud babi dalam lukisan itu ialah ayahnya, lelaki brengsek yang telah merusak kehidupan keluarganya. Dia selalu tertawa sinis bila aku bertanya siapakah yang dimaksud babi dalam lukisan itu. Lukisan itulah yang memancarkan sapuan kuasnya. Sapuan kuasnya yang tak bimbang, tak setengah hati. Garis-garis lukisannya cepat dan mendalam. Sekar meninggalkanku, lalu muncul dengan tubuh yang segar, berdandan rapi, dan berucap ringan, "Aku mau pergi." Aku merasa terusir. Ada juga rupanya perempuan yang begitu saja menelantarkan tamu yang sedang asyik duduk di teras rumahnya. Sambil memandangi daun-daun yang luruh di pelantaran, kuajak dia pergi bersama mobilku. Tapi dia menolak. Sekar pergi, membayar 2 minuman botol ke warung sebelah, lalu melangkah menyusuri gang. Kuserukan lagi agar dia turut dengan mobilku, tapi lagi-lagi dia menolak. Dengan begitu, Sekar meninggalkanku di bawah pohon rambutan. Seorang diri ia menyusuri lorong gang sempit menuju jalan raya. Aku masih belum ingin beranjak dari bawah pohon rambutan. Teringat masa kecil di rumah Eyang Kakung, bergelayutan memetik buah-buah rambutan yang ranum, mengulumnya dalam mulut. Eyang Kakung dulu selalu mengumpat-ku dengan kata kasar bila mendapatiku meninggalkan pekerjaan dan memanjat pohon rambutan. "Dasar babi tengik." Aku tak paham kenapa aku ditelantarkan ayah. Ibu menitipkanku pada Eyang Kakung yang selalu menyuruhku menyapu pelataran, mengepel lantai, menimba air sumur, memenuhi bak mandi, mencuci pakaian dan piring. Sementara cucu-cucu yang lain yang datang dari keluarga kaya dibiarkan bersandar gurau, mengotori lantai, menghabiskan air di bak mandi, dan menumpuk piring-piring kotor. Akulah yang dipanggil babi tengik, yang mesti membersihkan segalanya. Di bawah pohon rambutan depan rumah Eyang Kakung itulah aku berayun-ayun, menghibur diri, merenung, lalu bertanya, kenapa aku diperlakukan buruk dan diumpat sebagai babi tengik. Aku tak pernah mengadu pada ibu bila selalu mendapatkan umpatan babi tengik. Aku menampakkan kegembiraan bila ibu menengokku di rumah Eyang Kakung. Dan ketika di galeri lukis beberapa hari yang lalu, aku tercengang menatap lukisan 4 perempuan dalam perut babi. Aku teringat Eyang Kakung
yang selalu memanggilku babi tengik. Ketika beliau meninggal, aku tak bisa menangis. Cucu-cucu yang lain menangis. Seekor babi tengik macam aku tak pantas menangisi kematian manusia yang dimuliakan anak cucunya. Aku juga selalu menolak berdoa di sisi makamnya. Doa babi tengik mana mungkin terkabul. Lukisan Sekar telah menggetarkan dadaku. Aku jadi ingin selalu melihatnya. Ketika lukisan itu ingin kubeli, Sekar tak pernah mau merelakannya. Aku memburunya dalam beberapa pameran, hingga ke rumah Sekar. Tapi aneh, ia kukuh dalam pendiriannya, tak mau melepas lukisan itu. Kalau tak diperkenakan membeli lukisan itu, aku ingin melihatnya. Dan di rumah besar yang didiami Sekar, terdapat Eyang Putri, ibu, adik perempuan Sekar, yang kesemuanya bergerak lamban. Eyang Putri selalu memandangiku dengan lama, penuh renungan, seperti ingin mendalamiku, ingin memahami perasaanku. Ibunya sedikit lebih terbuka, tersenyum dan mengajakku berbincang-bincang. Kau temannya Sekar? Betul, aku ingin membeli lukisannya. Sekar tak akan melepas lukisan 4 perempuan dalam perut babi. Kalau kau memang ingin membeli lukisannya, belilah yang lain. Aku hanya ingin melihat lukisan itu. Kemudian, dibawalah aku ke sanggar lukisan Sekar. Sebuah ruang yang agak luas di ruang belakang. Berjajar lukisan, kanvas, dan sebuah lukisan yang tak jadi. Yang ditinggalkannya begitu saja. Ia pergi dan tak tahu kapan akan kembali. Tapi ketika memandangi lukisan 4 perempuan dalam perut babi, aku mulai memahami sepi yang merasuki hatinya. Aku memahami betapa ia terhina. Apakah itu lantaran ulah ayahnya seperti ayahku? Ia tak pernah menyebut-nyebut ayahnya dalam hidupnya. Berkali-kali ia berbincang denganku, tetapi tidak pernah benar-benar menyingkap endapan perasaannya. Ia sungguh lebih parah dariku. Mungkin ia menanggung penghinaan yang lebih keji dariku. Ia tak memiliki apapun, kecuali melukis. Malam itu, aku diperbolehkan untuk menungguinya melukis. Kulihat, dia banyak merokok, menenggak anggur merah, dan beberapa waktu merenung, hampir tak berkata-kata. Aku tak disapanya sama sekali, kecuali dibiarkannya terkesima. Dia sempat berkata lirih, "Kuizinkan kau untuk memiliki lukisanku ini." Dan ia kembali mulai melukis. Mula-mula pelan, tipis dengan guratan-guratan samar. Lambat laun, ia bergerak lebih cepat lagi dan tegas. Goresannya meluapkan perasaan-perasaan yang tak terduga. Sesekali, ia menenggak anggur merah itu, langsung dikulum dari mulut botol, merokok, dan melukis lagi. Aku dibiarkannya terdiam, sambil memandanginya. Tirai gerimis dan desa angin merapuhkan malam. Ibu Sekar, perempuan setengah baya yang menyisakan gurat wajah keningeratan, menyuguhkan 2 cangkir kopi dan goreng pisang hangat. Lewat tengah malam, baru aku tahu Sekar melukis ekor babi dengan 3 perempuan dalam perutnya, dan seorang perempuan membebaskan diri dari perut babi itu, bersayap lembut, meronta, tersenyum, terbang meninggalkan ketiga perempuan yang meringkuk dalam perut babi. Aku tertidur, bergelung di atas karpet merah, gelisah. Sesekali terbangun, menatap Sekar yang masih melukis. Tubuhnya melemah, tapi terus saja ia melukis, tak berhenti. Aku tertidur lagi, merasakan angin pagi yang dingin, sepi dengan gugus waktu yang luruh. Tercium harum-harum buah rambutan. Aneh, tidur yang sungguh aneh. Aku mencium aroma buah-buahan yang terkelupas kulit luarnya, menyengat, segar dan manis. Sebuah tangan mengguncang tubuhku. Ibu Sekar membangunkanku. Aku tergeragap, kabur, samar, bergoyang karena kantuk. Tubuh Sekar terbujur di bawah kanvas berlukiskan 3 perempuan
bergelung dalam perut babi, dan seorang perempuan yang lain bersayap membebaskan diri. Sekar sudah meninggal, kata ibu Sekar parau tersekap dingin pagi. Ia memintaku mengangkat tubuh Sekar ke atas meja. Aku menata tubuhnya. Ia cantik, pucat, dan menampakkan segurat senyum. Kecantikan yang ikhlas. Kecantikan yang tak lagi menampakkan gurat dendam. Langit disepuh hangat fajar yang rekah, pelan, dan merebakkan aroma buah-buah rambutan yang harum terserak di pelataran rumah. Tetangga berdatangan, memandangi jasad Sekar, memandangi lukisan yang hampir selesai, 3 perempuan di dalam perut babi, dan seorang perempuan bersayap yang meninggalkan perut babi itu. Pemakaman di atas bukit itu hampir-hampir tanpa pelayat. Sekar dalam kesepian. Aku menungguinya. Seperti tersihir, aku tertidur. Kini saat dia dimakamkan, hanya terhitung beberapa orang yang hadir. Selain Eyang Putri, ibu dan adik perempuannya, beberapa teman dekat perempuan itu dapat dihitung dengan jari tangan. Menaburkan bunga di atas pusaranya, tiba-tiba datang seorang lelaki tampan, berambut putih, mendaki makam, diiringi 2 orang ajudan yang berjalan tegap di belakang. Dia tampak bimbang. Lelaki itu seorang pejabat negara, datang dengan penampilan penuh harga diri, enggan mendekat ke arah gundukan makam. Ibu Sekar bergegas menyambut, menyalaminya. Dalam rindu dan duka yang tertahan, tak memeluk lelaki tampan berambut putih itu. Ia menawarkan sekeranjang kembang untuk ditaburkan, tapi ditolak. Ia menawarkan kendi berisi air yang untuk dikucurkan di atas makam Sekar, sambil berbisik, "Ini untuk yang terakhir kalinya." Bimbang sesaat, lelaki tampan dengan dagu terangkat yang terkesan congkak itu menggenggam leher kendi, mengucurkan air kendi di atas makam Sekar. Aku berpikir, inikah babi yang dimaksud Sekar? Betapa tampan, ningrat, dan mengambil jarak dengan siapapun yang hadir dalam pemakaman. Turun dari makam, aku kehilangan selera untuk memiliki lukisan yang diselesaikan Sekar hingga menjemput ajal itu. Aku tak tega memilikinya. Sekar memendam luka yang maha dalam. Sekar telah mempertaruhkan hidupnya saat menyelesaikan lukisan itu. Aku tak segera pulang, kembali ke rumah duka. Duduk di bawah pohon rambutan, tercium aroma buah-buahan rambutan yang harum dan terserak di pelataran rumah tua.